Masih The Hills Radio barengan sama Rick Rahim sampai jam 6 sore nanti. Kalau tadi gue udah ngobrol sama Jaga Cita yang membawa musik jazz, musik rock, dan musik klasik. Dan hari ini spesial juga kedatangan tamu lagi. Kalau ini adalah musisi yang waktu gue masih SD kayaknya udah langsung hitsnya terkenal. Mungkin untuk mengingatkan akan gue puterin buat The Healers. Ini salah satu hitsnya yang memang dinyanyikan lagi oleh penyanyi masa sekarang. Dan ini adalah bagian refnya saya putarkan. Getaran di hatiku yang lama usahakan pelayanmu. Apakah Mbak Frida masih haus belayannya dia? Waduh, itu kayak pertanyaan lebih tepat disampaikan ke pencipta lagunya. Mas Eros Jarot ya pencipta lagunya. Mas Eros Jarot yang bikin liriknya. Apa kabar Mbak Frida? Alhamdulillah Ricky, sehat. Mudah-mudahan semakin sehat. Alhamdulillah. Ya kan? Gimana tadi perjalanan dengan hujannya Jakarta dan pastinya tadi ada beberapa katanya pohon tumbang juga, terus jalanan banjir aman ya? Ya, alhamdulillah kenyataannya saya bisa sampai ke The Hills dengan selamat. Jadi bisa dibilang aman. Walaupun memang selama di perjalanan ada sedikit hambatan. Bener-bener tadi kita melewatin genangan banjir yang lumayan. Terus hujannya juga kan deras banget ya. Sama kabutnya ya lumayan menutupi pandangan yang tadinya cerah ceria pagi tadi kan masih panas banget tuh. Tiba-tiba bisa berubah drastis gini cuacanya. Jadi ya kita syukuri aja semuanya. Dan kalau kita dengerin lagu Rindu dengan cuaca kayak gini, itu combo rasanya ya. Paket komplit ya. Yang tadinya nangis cuman setes doang gitu ya, langsung luber. Berderai, bercucuran. Dan rasanya fresh banget loh Mbak Frida, maksudnya dengan kehadiran Mbak Frida hari ini. Alhamdulillah. Terus masih seger banget. Iya dong, kita harus selalu ceria ya kan. Suasananya sendu tapi hati dan penampilan kita tetap harus ceria. Ini kalau misalnya bercandaan zaman dulu, hati boleh rinto, iya. Tapi muka harus rembo gitu. Ya nggak gitu juga ya. Kalau sekarang ada istilah lagi. Apa tuh? Turunannya itu sih. Jadi apa tuh? badan security hati Hello Kitty. Semoga saya bukan kayak gitu ya. Enggak lah. Ricky kan kayaknya maco ya, maco beneran mantan ya. copet ya. Bukan aku yang ngomong. Mbak Frida Luciana ini adalah salah satu penyanyi yang hitsnya ini kan dinyanyikan lagi oleh Agnes Mo ya. Betul. Direkam ulang sama Agnes Mo. Yang dirilis sama Aquarius. Berarti dulu labelnya juga Aquarius ya Mbak? Sama Aquarius juga. Ya. Ini kan saya baca ya Mbak ya tentang Mbak Frida. Yang menariknya adalah Mbak Frida ini sebenarnya tuh nggak pede buat nyanyi awalnya. Nggak mau dan nangis, disuruh nyanyi tuh malah nangis gitu. Dan itu nangis acting tau nggak? Oh, acting. Jadi aku TK udah bisa acting dong. Meyakinkan lagi actingnya. Terbukti setiap kali aku pura-pura nangis langsung gurunya suruh berhenti aku nyanyi. Yes, padahal itu emang sengaja. Jadi pakai nangis biar disuruh berhenti nyanyi, biar nggak disuruh nyanyi. Oh, biar nggak disuruh nyanyi. Iya, soalnya kan kalau anak TK itu kan kerjaannya kan cuman bermain dan bernyanyi gitu kan ya. Iya paling belajar basic matematikanya kan cuman yang bukan angka-angka gitu, tapi kan lebih kayak yang menghitung barang atau menyocokkan warna gitu-gitu. Nah, terus kan paling sering tuh emang disuruh nyanyi kan. Dan aku tuh dulu stressful banget waktu masa kecilku tuh disuruh nyanyi tuh sesuatu yang buat aku tuh aduh gitu kan. Berat nih gitu. Nah jadi aku tuh mengimbanginya dengan cara nangis aja ya. Kalau nangis kan biasanya guru suruh. Kalau kita visualkan kayak sinetron, aku sepertinya harus nangis biar aku tidak disuruh nyanyi oleh guruku gitu. Ya kayak gitu deh. Kayak gitu lah kira-kira. Jadi dan itu works tahu gitu kan. Setiap kali aku pura-pura acting nangis itu. Kalau sama suami bisa juga tuh. Kalau misal Pak aku mau ini, aku nangis gitu, langsung beliin gak? Ternyata kalau itu gak mempan ya sama suamiku. Jadi gak semuanya ya The Healers ya. Nangis itu bukan menjadi senjata ternyata. Oke, terus Mbak gimana Mbak? Actingku berkurang kayaknya. Jadi ya gitu. Dulu tuh ceritanya aku tuh takut banget pokoknya disuruh nyanyi. Itu ya buat aku tuh oh my god disuruh nyanyi tuh udahlah gitu. Tapi lucunya waktu aku masuk SD kelas 1 umurku 7 tahun ya.
itu adalah salah satu sepupu. Jadi sepupu aku tuh kan jarak umurnya jauh banget ya. Karena kan eyang aku anaknya 12 gitu. Wih, sementara mamaku bisa jadi tim bola tuh Mbak. Iya bener, yang satu sekalian jadi wasitnya kalau empat. Iya bener. Jadi mamaku nomor 10 kan. Nah, terus sepupuku ini adalah dari anak bude yang pertama gitu. Jadi kan range umurnya jauh tuh ya. Jaraknya. Jadi dia udah dewasa lah ya. Aku masih kelas 1 SD, ada perlombaan nyanyi nih buat pop singer bintang cilik gitulah. Terus dia tuh yang nggak tahu ya dulu gimana caranya kok dia bisa ya berhasil membujuk aku untuk ikut si lomba itu. Kebayang nggak sih seorang Frida Luciana yang parno disuruh nyanyi sampai acting nangis mau gitu ikut lomba itu. Tapi aku tuh masih nggak pede untuk ngasih tahu orang tuaku. Jadi not even my parents tuh nggak tahu. Nggak tahu kalau aku ikut lomba. Jadi aku diem-diem, ya pokoknya yang tahu cuma si sepupuku itu aja. Terus akhirnya ikutlah aku si lomba ini. Lah kok malah juara ya? Gitu. Sombong. Sedap. Tapi biasanya gitu loh Mbak, maksudnya yang sesuatu yang kita kita nggak pengen banget, malah gitu. Dapat hasilnya masih maksimal gitu ya. Udah gitu yang bikin aku masih aku sendiri tuh waktu kecil dulu tuh kan, kok aku bisa menang ya gitu. Soalnya kan range umur yang ikut lomba itu dari umur 7 sampai 12 tahun. Nah, kebayang dong yang umur 11-12 tuh kan udah mulai tinggi ya, karena kan udah mulai mau SMP. Sementara aku masih yang kucluk gitu, masih yang piyik banget. Masih piyik gitu. Jadi waktu aku nerima piala tuh, pialanya lebih tinggi daripada aku. Kan pialanya dikacain gitu kan, zaman dulu kan kalau piala bergilir itu kan dikaca-kacain. Mbak tingginya berapa sih Mbak? Masa sependek itu Mbak? Aku imut banget tahu waktu masih SD dulu. SD kelas 1. Terus udah gitu juara 2-3-nya itu kan umur 11-12 tahun. Jadi kan di foto tuh aku jomplang banget gitu sama mereka. Nah tetapi karena itu aku jadi mulai timbul rasa percaya diri gitu bahwa oh ternyata aku tuh bisa nyanyi gitu. Yang tadinya aku tuh ngerasa aduh suara aku jelek nih, hancur nih gitu kan. Nah tapi karena bisa juara 1 ngalahin yang tinggi badannya 2 kali lipat dari aku gitu, aku jadi malah pede gara-gara itu. Nah terus mulai deh jadi keranjingan ikut lomba-lomba. Tahun depannya lagi ada perlombaan lagi, ikut lagi, juara lagi gitulah. Terus pokoknya ikut lagi, menang sampai yang terakhir aku ikutin itu Cipta Pesona Bintang. Nah, in fact sebelum aku datang ke sini, aku kan menghadiri halal bihalalnya Nyo Arnas ya. Arnas tuh singkatan artis nasionalnya yang ketua umumnya Bang Anwar Fuadi tuh adalah Tante Rita Nasution di situ yang hadir, dan aku tadi tuh menyempatkan untuk nyamperin dia setelah sekian puluh tahun gak ketemu. Aku bilang, Tante, I'm so thankful and grateful gitu ya, I'm so blessed dan bahwa dulu aku bisa ikut lomba Cipta Pesona Bintang dan kebetulan waktu itu aku juga bisa juara. Pas Mas Eros itu lihat dan itulah titik balik karir aku di mana Mas Eros ngajak aku rekaman setelah dia ngeliat penampilanku di Cipta Pesona Bintang itu. Nah dari gitu. Misalnya awalnya dari TK berarti guru TK melihat anak ini akan menjadi bintang gitu. Saya akan paksa dia nyanyi terus tiap hari walaupun nangis. Ternyata cenayang ya guru TK aku. Jadi kita berterima kasih semua ya kepada guru TK-nya Mbak Frida ya. Semuanya, sepupu aku gitu, semua pihak lah ya. Artinya aku belum tentu bisa sampai sekarang jadi punya album gitu. Dengan hits Rindu yang begitu indah diciptakan Mas Eros Jarot tuh kalau nggak dibantu disupport semua orang dalam hidup aku itu. Ya, tidak ada lagu yang satu ini akan saya puterin. Jadi buat The Healers pengen mengenang lagi gimana suaranya Mbak Frida dulu ketika merilis lagu ini, kalau nggak salah di tahun 95 Desember. Aku inget banget 11 Desember 95. Ini salah satu hits yang pernah dinyanyikan oleh Mbak Frida dan dalam kondisi vokal waktu itu prima banget di saat itu. Sekarang mah juga masih prima dong. Amin. Saya nggak akan tahu dong Mbak Frida nyanyi, tenang aja. Nggak apa-apa. Oke. Kalau disuruh buktiin. Tapi kita nyanyi apa nih? Kita nggak punya gitar di sini, nggak ada musik di sini. Akapela aja berdua sama Ricky, kita duet tapi. Jadi kalau kita The Healers kita ingat-ingat dulu masa lalu. Kita kembali lagi ke tahun 95 dan ini adalah salah satu hits yang diciptakan oleh pencipta lagu yang sangat legendaris di Indonesia. Banyak hits yang udah dilahirkan oleh Mas Maestro. Dan ini adalah Rindu. Beda tipis lah, sama lah ya. Mbak Frida gimana rasanya ketika hitsnya Mbak Frida
dinyanyikan oleh salah satu penyanyi yang sekarang statusnya udah diva dan internasional. Apa yang Mbak Frida rasakan dan mungkin Mbak Frida mau berkata apa juga buat Agnesmo? Ya senang sih pastinya ya, maksudnya senang dan jujur ada rasa bangga juga terpilih lagu Rindu dari sekian juta lagu yang ada gitu kan. Terus dinyanyikan oleh seorang Agnesmo yang kita tahu dia dedikasinya begitu luar biasa tinggi dan dia sangat tekun gitu ya menjalani karirnya. Jadi thank you Agnes for remaking my song gitu ya. You're welcome, Mbak Frida. Agnes langsung ngomong enggak ya? Terus iya, dan semoga semakin sukses dengan karir internasionalnya maupun di dalam negerinya juga. Dan lagu ini pun dinyanyiin sama Agnes pun juga salah satu hitsnya dia yang sampai sekarang masih terus diputarkan ya. Memang dari kekuatan lagu ini luar biasa banget. Padahal kalau ceritanya ini Mbak Frida menurut saya luar biasa banget ya, bisa mengatur Mas Eros Jarot gitu. Mas Eros Jarot tuh, saya boleh rekaman kalau udah selesai sekolah. Eros Jarot digituin The Healers sama penyanyi baru gitu loh. Iya, itu gimana ceritanya Mbak? Iya, saya masih kuliah soalnya waktu itu kan gitu. Jadi kebetulan saya memang dibentuk dan dididik sama orang tua saya, khususnya papa itu sangat selalu mendorong saya untuk selalu mengutamakan pendidikan gitu. Terus kebetulan alhamdulillah banget produser saya nih sekaligus pencipta lagu, sekaligus sutradara video klip dan sekaligus fotografer cover album saya. Iya, itu Mas Eros all out banget. Saya bersyukur banget dulu ya. Mas Eros betul-betul mencurahkan semua ininya ya, semua konsentrasi maupun juga fokusnya ketika itu untuk mengeluarkan dan menyelesaikan album itu juga terus terang nggak mudah gitu ya, nggak sebentar juga, butuh proses gitu. Nah, Mas Eros ini kebetulan juga sangat mengutamakan pendidikan juga orangnya gitu. Jadi dia selalu mensupport saya untuk fokus juga ke kuliah dulu gitu. Jadi makanya nggak terlalu sulit untuk saya memberikan syarat ke Mas Eros, Mas saya mau rekaman tapi tolong jangan mengganggu kuliah ya gitu lah. Pendidikan lebih penting duluan ya. Jadi kita kan harus punya skala prioritas ya. Jadi ketika itu memang skala prioritas saya kuliah, sekolah gitu. Karena kan pengen mencapai gelar sarjana dong gitu ya. Dan kebetulan Mas Eros dan Papa dua-duanya sama-sama punya visi saya harus bisa menyelesaikan kuliah tuh minimal sampai S2 dan itu di luar negeri gitu loh. Wow. Jadi makanya dua-duanya tuh my biggest supporter sebenarnya untuk pendidikan saya ya. So I thank my father and also my producer Mas Eros gitu. Dan akhirnya memang benar, saya hanya akan mengerjakan proses rekaman itu setiap liburan, atau kalau memang Mas Eros mendesak sekali gitu, misalnya dia ada satu lagu yang dia pengen saya coba gitu ya, dan dia pengen tahu saya key nada dasarnya di mana biar pas gitu, saya melakukannya di saat weekend gitu lah. Jadi saya pulang ke Jakarta, kalau kuliah kan enaknya dulu bisa ngatur waktu ya, artinya kalau kayak waktu kita masih SD, SMP, SMA kan harus ngikutin Senin sampai Jumat gitu. Nah kalau kuliah dulu aku sengaja kosongin Senin itu jangan ada kuliah kecuali mata kuliah wajib gitu ya. Jadi otomatis weekend aku jadi lebih panjang gitu. Misalnya Jumat, Sabtu, Minggu gitu sampai Senin gitu kan. Jadi aku bisa pulang ke Jakarta untuk mengerjakan proses rekaman. Karena dengan Mas Eros tuh rekaman tuh nggak bisa buru-buru. Dia orangnya sangat perfeksionis dan kupingnya tuh kan sangat sangat sensitif gitu. Jadi dia tuh bener-bener kepengen segala sesuatunya itu di-deliver dengan rasa gitu loh. Dan itu nggak bisa sebentar. Butuh proses sendiri untuk aku bisa memahami maunya Mas Eros itu seperti apa gitu ya. Ketika semua orang udah bilang udah bagus kok Frida nyanyinya gitu. Tapi kalau menurut kuping seorang Eros Jarot enggak, dia jiwanya belum dapet gitu ya, penghayatannya belum bener, dia kan minta ulang gitu. Dan Mas Eros itu kalau minta ulang rekaman itu retake tuh harus dari awal sampai habis lagu, jadi nggak bisa tuh ditambal-tambal. Kalau zaman sekarang kita bisa tambal ya, salahnya di mana nih, di verse-nya apa di chorus-nya, tinggal ditambal situ aja. Apalagi zaman dulu kan belum digital kayak sekarang ya, masih analog, jadi memang
gen itu akan sangat terdengar kalau enggak persis sama gitu ya. Sama penjiwaannya pasti beda lah Mbak, ya kan? Jadi makanya itu ketika kita semua merasa bahwa oh ini udah bagus sebenarnya gitu ya. Tapi menurut kuping Mas Eros belum, ya udah itu perlu waktu lagi. Jadi kadang-kadang dia memang ngasih waktu lagi. Udah kamu coba dengerin lagi, kamu coba pelajarin lagi sampai dia ngajarin caranya bisa membawakan kata demi kata dalam setiap lirik yang dinyanyikan itu dengan benar gitu. Kata demi kata kata ya? Demi kata. Kata demi kata, Kata demi kata. Even satu kata aja tuh kita bisa ngulik tuh bisa berjam-jam gitu loh. Hanya untuk ngulik. Itu kata itu harus dideliver tuh dengan exactly sesuai dengan yang dia imajinasikan gitu, sesuai sama visinya dia ketika dia membuat lirik itu, dia memvisualisasikan apa gitu. Nah aku harus bisa menyampaikannya melalui suara aku gitu loh. Dan ketika itu aku kan istilahnya masih belum banyak pengalaman ya, masih kuliah, masih cupu lah gitu kan. Dapatnya Eros Jarot langsung. Bayang dong gitu kan, aku digemblengnya kayak apa sama beliau. Tapi pasti banyak penyanyi lain yang merasa iri, kok bisa sih Frida sama Eros Jarot, gue juga mau dong gitu. Kan itu gak semua penyanyi dapat kesempatan itu kan. Alhamdulillah. Ya kebetulan memang setahu saya ketika itu pun banyak sekali sebetulnya yang berharap ataupun minta Mas Eros untuk bisa memproduseri ataupun memberikan karyanya untuk dinyanyikan. Tapi kan Mas Eros sangat selektif ya orangnya gitu. Jadi walaupun udah punya nama besar pun Mas Eros belum tentu mau juga. Iya, jadi dia dia punya penilaian tersendiri lah gitu, dia punya pertimbangan tersendiri. Ini mungkin yang bisa disebut dalam kategori penyanyi yang punya intelektual. Kalau yang saya baca gitu kan, Mas Eros pengen punya penyanyi tuh yang intelektual juga. Jadi nggak cuma hanya bisa bernyanyi juga, tapi secara intelektualnya juga bisa ada sesuatu yang ditambahkan di dalam dalam karya. Apakah itu juga Mbak mungkin pertimbangannya Mas Eros melihat sepertinya Mbak Frida ini emang punya nih paket lengkap, suara oke, intelektualnya juga oke gitu. Iya mungkin ya, yang pasti sih memang Mas Eros berkali-kali sih ngomong gitu kan. Saya nggak bisa tuh kalau ketemu orang terus yang hao-hao terus ngobrol terus saya getting bored gitu loh. Maksudnya kan obrolan sesama musisi kan nggak selalu musik doang kan, ada hal lain yang juga dibicarain gitu ya. Iya, jadi memang dia selalu perlu sparring partner ataupun teman bicara yang bisa diskusi gitu ya, dan bisa mengimbangi dan bisa mengikuti alur pembicaraannya Mas Eros gitu kali ya. Jadi nggak tahu, mungkin saya dianggap bisa kali gitu ya waktu itu. Ya bisa lah Mbak, pasti bukan dianggap bisa. Kalau udah dapat keistimewaan boleh rekaman setelah sekolah gitu, udah pasti kan. Iya, dan dia memang salah satu juga yang mendorong saya untuk, kan saya punya target waktu itu. Saya harus bisa selesai kuliah dalam waktu 3,5 tahun dengan cum laude dong, dengan IPK yang harus di atas 3 lah gitu kan. Jadi, nah terus Mas Eros tuh malah seneng gitu waktu dia tahu saya punya target itu. Jadi waktu saya mengajukan syarat itu tadi di awal kan Mas Eros ngajak rekaman, terus saya kan nanya papa saya dulu ya, boleh nggak gitu, karena waktu saya SMA juga saya pernah ditawarin rekaman tapi papa nggak izinin. Nah saya takutnya papa nggak ngizinin lagi nih gitu waktu kuliah. Nah tapi ternyata papa bilang oke, kalau kuliah kamu udah lebih dewasa dan juga kamu tentunya sudah lebih tahu lah bagaimana memilah waktu yang baik gitu. Yang penting kamu nggak meninggalkan sekolah gitu ya. Makanya saya ngajukan syarat itu ke Mas Eros, Mas saya boleh ya rekaman tapi ngikutin jadwal kuliah saya gitu, jadwal ujian termasuk jadwal inilah ya, jadwal tugas-tugas kuliah yang lumayan banyak. Jadi saya waktu rilis album pertama dengan Mas Eros itu saya pada saat yang bersamaan saya lagi KKN. Waduh. Di sebuah desa yang terpencil gitu. Desa Penari bukan? Jadi film ya KKN di Desa Penari. Iya makanya. Dan sekaligus sambil ngerjain skripsi. Waduh. Jadi itu semester terakhir tuh semester 7 itu saya cuma tinggal 2 itu aja. Saat itu punya pacar apa enggak? Enggak, bagus. Udah fokus KKN, udah skripsi, udah rekaman, kalau pacar masih ganggu, selesai gitu kan. Pecah tuh kepala ya. Iya, jadi ya itu, jadi Mas Eros sangat support sih dengan kuliah saya. Jadi ketika saya bilang Mas saya punya syarat itu ya, nggak boleh ninggalin kuliah dan saya punya target harus selesai kuliah 3,5 tahun dengan IPK yang
Ya harus di atas 3. Dan yang saya tahu sekarang juga Mbak bisa. Frida kan juga bekerja di pemerintahan gitu. Dan masih cinta sama nyanyi ya. Iya dong. I think singing is my passion ya. Gitu. Jadi sampai kapanpun I'm not gonna give up on singing gitu. Keren. Dan faktanya juga sudah begitu banyak yang saya dapatkan ataupun pengalaman yang sangat berharga dalam seorang Frida gitu yang saya dapatkan melalui bernyanyi. Dan apakah ini juga menjadi alasan Mbak Frida untuk udah nyanyi pop pecah gitu, jadi hits. Terus kemudian kayaknya cobain religi deh, seru deh nyanyi religi gitu. Apa nih Mbak alasannya kenapa Mbak Frida merilis Rindu Ramadan? Walaupun sekarang Ramadan kan udah lewat ya. Dan pastinya Muslim pasti akan rindu bertemu lagi sama Ramadan di tahun depan gitu. Kenapa tuh Mbak dirilis lagu? Jadi memang gini, lagu Rindu Ramadan itu kalau kita mati liriknya, dia memang sebetulnya menjadi relevan untuk dinyanyikan not even during bulan-bulan yang jadi bukan hanya sekedar di bulan Ramadan aja gitu, tapi artinya di bulan-bulan setelah Ramadan pun menjadi relevan karena memang dia lebih kepada bagaimana seorang hamba Allah gitu ya. Merindukan datangnya Ramadan kembali ataupun berharap dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang gitu kan. Karena kita kan nggak pernah tahu takdir kita ya. We'll never know gitu apa yang akan terjadi 1-2 hari ke depan atau 2-3 bulan ke depan, apa kita masih bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya atau enggak gitu. Jadi lagu ini kan diciptakan oleh penciptanya tuh di 1 minggu terakhir sebelum berakhirnya Ramadan memang. Jadi momentumnya dan feel-nya tuh dapat banget dong ya. Dapat banget karena tuh pengalaman spiritual pribadinya si komposernya gitu. Jadi kalau kita amati liriknya tuh bagus banget ya. Maksudnya betul-betul mewakili deh perasaan kerinduan itu ya. Kerinduan akan hadirnya Ramadan. Kapan Ramadan datang kembali gitu untuk mensucikan jiwa yang kotor ini. Saya langsung tertampar. Gitu ya. Kenapa? Aku kotor. Ini produsernya Sandika Nestor ya. Saya lo udah berapa kali juga bareng sama Sandika Nestor. Iya, dan memang dia tuh punya ide-ide yang luar biasa ya ketika bikin lagu ya. Saya sengaja yang menggait Mas Sandi karena saya ngeliat kan dia karya-karya soulful ya. Nah kebetulan saya memang dari dulu sebelum kenal Mas Eros pun saya memang seneng karya-karya yang soulful. Alhamdulillah dilalahnya ketemu Mas Eros juga orangnya sangat soulful gitu kan. Jadi makanya kenapa pilihan saya menggait Sandika Nestor ya. Si Sabtu Minggu ini 727 kali. Si Sabtu Minggu telepon aku. Nah kalau gitu tadi Mbak Frida udah jelasin bahwa kekuatan dari lagu Rindu Ramadan ini ada di liriknya. Resapi seperti apa kerinduan umat Muslim untuk bertemu lagi dengan Ramadan. Biar tahu gimana liriknya, kita puterin aja lagunya Mbak ya. Ini The Healers, silakan didengerin Rindu Ramadan. Lagi hujan-hujan, denger kayak gini, inget sama dosa langsung. Dosa apa aja yo? Dosa kecil-kecilan aja. Kecil-kecilan bisa dong. Menurut saya kecil ya, nggak tahu menurut Tuhan itu gede. Apalagi kalau sering ya. Waduh. Oke, jangan ngomongin dosa. Tadi barusan Rindu Ramadan ya, yang tadi diceritain sama Mbak Frida kalau memang lirik lagu ini memang menegaskan kerinduan gitu. Nggak tahu ya tadi The Healers yang dengerin apakah berasa juga kerinduan dari penciptanya yang ternyata seorang dokter. Dokter spesialis. Dokter spesialis rindu sepertinya. Ketua Ikatan Dokter Indonesia di Kalimantan Selatan. Iya, jadi tadi The Healers waktu lagi break lagu, Mbak Frida juga cerita gimana sejarah bertemu dengan lagu ini yang ternyata umurnya 31 tahun pertemuannya ya dengan pencipta lagunya ini. Dari awal ketemu kalau nggak salah tadi tahun 86. 86 kepisah lama, akhirnya ketemu lagi. Kepisahnya mulai 89 waktu aku ke Belgia. Ke Belgia. Pertukaran pelajar beasiswa FS itu. Jadi 31 tahun itu bener-bener gak kontak sama sekali sama si pencipta lagu ini. Dan baru ketemu lagi tuh beberapa hari sebelum Ramadan kemarin. Jadi kalau lose kontaknya sama sekali 31 tahun, tapi nggak ketemunya itu dari 86 ke 2022.
86 2022 berarti ntar lu matematika saya jelek banget ini berarti 36 tahun ya. Salah saya? Salah ya? 11. Itu benar 36 tahun. Oh, Mbak curang pakai kalkulator. Curang. Aku ngecek handphone. 89 kan? Enggak. 2022 89 kan? Enggak, kalau 89 itu kan kepisah lose kontaknya. Iya, iya. Lose kontaknya tuh 89 sampai 2020. Oh, 89 2020. Makanya 31 tahun. Oh, iya betul. Tapi enggak ketemu tatap muka sama sekali tuh. Dari tahun 86 sampai 2022. Tahun 2022. 86 2022 36 tahun. Iya benar 36 tahun. 10 lah matematika. Tapi ya kalau dari liriknya itu ya yang dirasakan. Mungkin juga ini yang juga dirasakan sama teman Mbak Frida ini, rindu ketemu juga sama Mbak Frida. Jadi momen rindu dengan perasaan sayang dengan teman dan juga rindu dengan perasaan sayang kita sama Tuhan itu terjadi di lagu ini mungkin kali ya. Saya nggak tahu si pencipta yang merasakan hal seperti itu kali. Kita harus tanya sama kita langsung terhubung dengan telepon dengan Dr. Rudiansa di sana. Halo, selamat siang. Tapi memang ya ngomong-ngomong soal kata rindu nih. Iya. Saya dan Dedet kan panggilannya Dr. Rudi ini punya pemikiran yang sama. Samanya tuh gini. Hit saya yang pertama kan judulnya Rindu. Yang tadi udah diputar ya sama Ricky. Terus yang barusan kita dengerin Rindu Ramadan. Tahun 2016 sebetulnya saya udah pernah merilis lagu religi juga di album religinya Mas Eros. Itu album religi pertamanya seorang Eros Djarot. Ada 2 lagu yang dinyanyikan oleh saya. Salah satunya yang dipromosikan lah sama Mas Eros itu judulnya Rinduku Padamu. Wow. Ada apa dengan rindu? I don't know. Gitu. Apa kita ganti nama Mbak Frida jadi Mbak Frida Rindu gimana? Kayaknya seorang Frida nggak bisa jauh-jauh dari rindu deh gitu. Dan itu Dedet terus suamiku juga dia ngomong gitu loh. Ini kamu jangan-jangan nih ya bisa bikin satu kompilasi yang isinya semua ada kata rindunya. Rindu 1, rindu 2, rindu 3, rindu 4. Ya apalah rinduku ini, rindu dirinya, apa rindu kamu, apa pokoknya ada rindu gitu semuanya. Paling enggak aku udah punya 3 lagu nih, 3-3-nya ada rindunya kan gitu. Betul. Tapi banyak loh teman-teman aku, bahkan teman-teman sesama artis penyanyi ya, itu yang sampai bilang mereka nangis dengar lagu ini. Sampai ada temanku, aku sebut aja namanya boleh ya? Boleh. Salah satu sahabatku Dea Mirella kan, Mirella. suaranya kan bagus banget, salah satu penyanyi yang aku kagumi juga. Dia sampai bilang kemarin dia pengen cover lagu ini. Wow. Gitu. Bersama Warna atau enggak? Enggak, dia sendiri. Solo. Terus dia bilang aku selalu nangis setiap kali denger lagu ini, apalagi kemarin pada saat masih Ramadan dan ketika Ramadan semakin mendekati akhir, makin berasa. Sesuai dengan lirik lagu ini kan, judulnya kan sedih hati. Kala waktu bergulir Ramadan makin dekat untuk berakhir gitu. Wih, bergulir makin dekat untuk berakhir. Jadi dari awalnya di lagu udah ngebawa banget gitu. Jadi kalau untuk orang yang apa ya betul-betul gitu kan merasakan betapa indah. Ibadahnya bener ya. Ibadahnya bener. Kalau puasanya pada bener ya, itu paling berasa ya. Tapi pasti saya yakin ya, pada saat Ramadan itu siapapun akan merasakan energi itu. Insya Allah ya Mbak. Energi mensucikan diri dan hati. Iya. Dan memang Mbak Frida sepertinya lagu-lagunya tuh dengan tema ataupun lirik yang sangat dalam sepertinya. Iya, kebetulan saya mendapatkan lagu-lagu yang seperti itu. Iya. Walaupun ada satu lagu yang saya ciptakan sendiri juga, memang ya kebetulan lagi falling in love. Jadi ngaku nih, aduh gimana nih Ricky? Sama siapa tuh? Aduh deh. Kalau ini nggak boleh disebut namanya. Nggak boleh, bahaya. Kalau ini bahaya. Tapi ada salah satu judul yang boleh kita sebut, judulnya adalah Renungan. Ya, itu sebetulnya juga lagu religi. Maksudnya gini, lagu bertema religi karena itu bicara juga tentang keagungan Tuhan ya. Tapi sebetulnya pada saat itu Mas Eros sepertinya sih nggak mengkhususkan untuk merilis sebuah lagu religi karena lagu Hening ini kan juga ada di Renungan. Lagu Renungan ini kan ada di sebuah albumnya salah satu penyanyi yang kebetulan sudah tiada sekarang.
Terus menjadi sepertinya sih cukup hits juga ya waktu itu. Dan lagu ini juga melegenda sampai sekarang, banyak yang menyanyikan ulang gitu ya di berbagai kesempatan, sampai choir juga paduan suara banyak loh saya lihat yang menyanyikan lagu ini gitu. Lagu renungan Lagu renungan, liriknya juga bagus. Ini Mas Eros yang bikin. Ya, ini yang kita putarkan adalah versi live streamingnya Mbak ya, konser sessionnya. Iya, di rumahnya Mas Eros waktu itu. Di rumah Mas Eros. Jadi The Healers seperti apa ini sebenarnya bukan diperuntukkan lagu religi, tapi ada hal yang mendalam tuh lebih menyentuh. Ada nuansa religi. Kayak gimana lagunya? Yuk kita dengerin bareng-bareng ya The Healers. Ini dia renungan yang dinyanyikan oleh Frida Luciana secara live. Saat bersama, bimbinglah selalu diriku ini di jalanmu. Aku tuh selalu merinding denger lagu-lagu Mas Eros tuh sampai sekarang. Barusan saya bocorin loh Mbak mic-nya. Gitu ya? Iya. Saya pun juga merinding. Tadi saya pengen bilang sama Mbak Frida, kalau emang karakter lagunya Mas Eros tuh megah ya. Aransemennya megah, notasinya tuh juga benar banget. Nyampe banget ke hati. Itu yang paling tricky menjadi seorang musisi tuh kayak bikin lagu yang bisa nyampe ke hati itu ya. Benar. Makanya memang sangat pantas kan beliau disebut dengan Maestro ya. Iya, karena memang karyanya begitu banyak yang melegenda, gak hanya hits ya. Untuk jadi hits aja tuh kan tidak mudah. Apalagi sampai menjadi legenda. Itu yang makanya saya sangat bersyukur, beruntung sekali dipertemukan dan dipercaya sama Mas Eros. Karena sampai Mas Eros ngajak saya rekaman. Tadi Mas Ricky juga bilang begitu banyak artis-artis yang lebih senior, jauh lebih terkenal. Saya masih seorang mahasiswi gitu yang cupu itu tadi gitu kan. Kok Mas Eros ngajak saya rekaman gitu ya. Jadi saya itu juga mungkin yang bikin ayah saya waktu itu mengizinkan. Jadi papa bilang, wah kalau seorang Eros yang ngajak gitu ya. Sikat! Takis kalau kata orang Malang, kalau orang ngalam. Iya orang ngalam takis ya. Ya tapi memang karyanya sih luar biasa. Tadi saya juga dengar gimana komposisinya itu kayak detail per detail dari setiap instrumen tuh benar-benar diperhatiin dan jadi nyawa dalam sebuah lagu gitu. Exactly, indeed. Dan itulah kenapa Mas Eros selalu detail juga dalam mengarahkan vokal gitu ya. Dia nggak ingin siapapun yang menyanyikan lagunya dia itu hanya sekedar enak gitu ya atau sekedar bagus. Cuma dinyanyikan aja gitu. Tapi dia ingin memang betul-betul bisa mendeliver every single message yang ada di dalam setiap lirik yang dia ciptakan. Tantangan menjadi vokalis kan seperti itu atau penyanyi Mbak. Memberikan rasa di setiap kata dan nada itu kan tantangan terbesarnya. Bukan hanya menyanyikan aja gitu. Dan saya ingat sekali bagaimana Mas Eros dulu sering ngomelin saya gitu ya. Karena kan waktu itu usia saya juga masih sangat muda. Terus saya gatel gitu ya, kepengen dong ujung-ujung lagu tuh saya kasih improve dong gitu kan, dikasih renda dikit gitu maksudnya. Itu Mas Eros marah banget loh. Dia paling gak suka. Jadi dia bilang I don't need your vocal skill. I don't need, bahasanya dia I don't need your vocal technique. Dia ngomongnya gitu. Saya gak perlu teknik vokal kamu, yang saya perlu adalah kamu mampu gak menyampaikan pesan ataupun lirik lagu itu secara benar, bagaimana penghayatan dan penjiwaan kamu itu yang jauh lebih penting. Gak semua penyanyi bisa melakukan itu. Itu yang saya tuntut dari kamu gitu. Jadi dulu tuh PR banget nyanyiin lagu Rindu gitu ya. Ya kalau sekarang orang banyak bilang lagunya ini gitu syahdu gitu kan, lagunya menusuk apalah merinding. Kamu tidak tahu saya rekamannya per kata. Udah salah, ulang lagi dari awal. Sampai habis karena gennya berubah kata Mas Eros, ditambal-tambal tuh dia tahu. Walaupun kita ngelakuin ini pas Mas Eros udah nggak ada di studio gitu ya, dia lagi pergi gitu. Kita colong-colongan juga. Colong-colongan. Tahu lo dia pas dia balik, ini tambalnya, di sini kan tambalnya, di sini kan dia tahu. Mau curangin gue lo ya? Nggak bisa kalau Mas Eros tuh nggak bisa, kupingnya tajam.
Mbak, salah satu hal yang menarik dari background Mbak Frida adalah kan belajar hukum juga gitu. Dan Mbak Frida juga sekarang masih terus menjadi seorang penyanyi. Ada gak sih Mbak kontribusi yang pengen Mbak bawa sebagai orang yang mengerti tentang hukum dengan industri musik sekarang gitu? Kan kita tahu bahwa banyak pergolakan terjadi apalagi belakangan ini dengan hak digital dan segala macam. Dan Ahmad Dhani kita tahu dia menarik semua karya ciptanya dari satu badan dan dia pengen mengolah sendiri karena dia merasa ada sesuatu yang tidak adil buat dia gitu. Kalau dari Mbak sendiri gimana melihatnya? Saya sih juga merasa bahwa dengan latar belakang pendidikan saya di bidang hukum dan kebetulan juga memang saya dulu pada saat ngambil S2 masternya juga kan banyak ngambil subjek ataupun mata kuliah yang terkait dengan haki hak atas kekayaan intelektual gitu loh. Jadi karena itu tadi saya juga sebagai seorang penyanyi yang juga berkarya melalui banyak ciptaan lagu-lagu yang tentunya situ juga ada hak-hak yang harus dilindungi kan gitu. Dan kenyataannya memang masyarakat kita kan masih banyak yang belum sepenuhnya memahami ataupun menyadari betapa pentingnya kita harus memproteksi hak-hak itu, bahwa setiap karya cipta itu harus dilindungi. Bagaimana cara melindunginya, bentuk perlindungannya, ada jangka waktunya dan sebagainya. Itu yang yang saya lihat memang akan menjadi PR yang tidak akan pernah habis dan putus, harus terus berkesinambungan kita melakukan sosialisasi agar kita bisa membangkitkan public awareness yang pada akhirnya nanti mudah-mudahan masyarakat kita bisa betul-betul menghargai karya cipta gitu loh. Ya kalau bisa kita kayak Beatles ataupun Michael Jackson yang dia udah gak ada tapi karyanya bisa sampai 50 tahun, keturunannya bisa. Dan ini bisa menjadi ada ahli waris di situ. Dan saya misalnya sebagai musisi datang ke calon mertua saya gitu. Kerjanya apa musisi? Oh bagus masa depannya. Kalau sekarang kan kayak mau jadi apa? Enggak madesu ya. Iya. Ya itu kan visinya ke sana. Mungkin Mbak Frida juga punya visi ke sana juga ya untuk musik dan industri musik Indonesia sepertinya. Banget. Saya ingin bagaimana profesi sebagai musisi itu bisa berdampingan dengan profesi lawyer, kan, profesi pengusaha, even gitu, politisi, apapun lah, eksekutif, yudikatif, legislatif gitu ya. Artinya kita bisa betul-betul punya positioning yang equal gitu loh, bahwa ini pun juga perlu dihargai dan memang punya nilai value. Yang artinya bisa lah menjadi pegangan hidup gitu ya. Ya jadi musisi aman lah, nggak main kripto gitu. Jadi fokus aja. Terus kalau sakit nggak perlu crowdfunding. Iya betul gitu banget ya, sedih banget tuh. Kalau pengen ikut satu event di luar negeri harus mengumpulkan dana, mencari donasi itu jujur masih masih terasa sedih sih bahwa kita ternyata kok harus masih melakukan itu. Walaupun alhamdulillah sih dari situ akan kelihatan betapa jiwa gotong royong kita tuh masih sangat besar ya. Solidaritas kita juga masih sangat tapi tinggi. Perlu didukung oleh sistem yang tapi kita jangan mengandalkan itu maksudku ya kan. Harus ada sebuah ekosistem dan harus ada gitu ya sistem tadi Mas sendiri juga sampaikan yang memang betul-betul mendukung profesi musisi itu memang bisa hidup layak. Kita nggak minta hidup mewah hidup layak deh. Mbak kalau Mbak nyalonin jadi anggota DPR saya coblos Mbak. Tapi ngurusin musik ya Mbak. Ya itu salah satu bentuk kontribusinya. Maksudnya sebagai seorang musisi pun menurut saya juga harus punya pengetahuan dan ilmu yang lainnya. Maksudnya nggak hanya musik aja. Share sekecil apapun kontribusi kita, tapi itu akan sangat berarti ketika kita sama-sama bergandengan tangan ya untuk memajukan musik. Dan ini harus kerjasama, kerja tim, nggak bisa satu orang. Banget. Super tim Avengers lah istilahnya. Dan Avengers ini juga melibatkan community juga gitu kan. Masyarakat society juga. Harus gitu. Aware sama seni itu harus dihargain, jangan dibajak. Itu aku mau ke situ ngomongnya. Jadi nih misalnya nih kita tim Avengers-nya nih udah mati-matian nih kan. Tapi tetap aja gitu masyarakat senang beli yang bajakan atau yang tidak
tidak mengapresiasi dengan baik. Bahkan apresiasi itu tidak selalu hak ekonomi aja loh yang kita bicarakan di sini, tapi ada hak moral. Betul. Dimana hak moral itu sebetulnya kan nggak sulit ya, dan tidak keluar biaya besar gitu. Hanya cukup minta izin. Iya. Ya kan, dan kemudian mencantumkan sumber. Ini untuk yang doyan cover di YouTube ya kalian ya, tolong etikanya dijaga. Itu nggak semata etika, sebetulnya memang ada aturan hukumnya. Ya itu ternyata ada aturan hukum. Mbak, ini sebenarnya salah satu obrolan yang buat saya menarik gitu. Saya suka banget sebenarnya bahas tentang gimana feature-nya musik Indonesia, terus gimana regulasi-regulasi seperti apa dan potensinya apa. Tapi masalahnya kita dibatasi waktu. Betul. Itu yang kita nggak bisa beli. Satu-satunya di dunia yang nggak bisa kita punya dengan lebih adalah waktu. Tapi saya senang banget bisa ngobrol sama Mbak Frida hari ini. Banyak hal yang saya dapat. Baik itu pengetahuan Mbak Frida tentang bagaimana tentang tadi hukum di musik, terus juga pengalaman Mbak Frida bekerja sama dengan Eros Djarot yang ternyata nggak bisa dibohongin. Tapi lihat hasilnya sekarang gitu. Kerasnya dan disiplinnya Mas Eros Djarot, hasilnya ya seperti sekarang yang bisa kita nikmati semua karya-karyanya. Mbak Frida, kalau The Healers pengen lebih dekat lagi sama Mbak Frida, mereka bisa kemana Mbak? Menggapai Mbak Frida nih, ngobrolnya sama Mbak Frida. Kan gak mungkin ketemu langsung semuanya dong. Iya, betul sekali. Saya kebetulan belum lama punya Instagram. Jadi ini my first social media. Bisa di follow di IG Frida Luciana. Fridanya sesuai nama saya, FRYDA LUCYANA. Gitu. Satu pertanyaan terakhir Mbak. Dan satu lagi. Saya pada saat kemarin kita merilis single Religi yang Rindu Ramadan, sekaligus juga itu launching YouTube channel saya. Sama namanya YouTube channelnya Frida Luciana juga, FRYDALUCANA gitu. Jadi silakan itu juga di-follow bisa ya. di-subscribe dan subscribe sebanyak-banyaknya biar bisa dimonetize juga. Amin. Dan bisa brand pada masuk juga. Terima kasih support. Mbak, satu pertanyaan terakhir dari saya. Bocorin deh, Mbak Frida akan bikin apa lagi? Akan bikin single pop. Kerja sama dengan siapa produsernya kali ini? Aduh, salah satu hitsmaker lah. Salah satu hitsmaker, dan saya akan melibatkan juga arranger yang nanti kita tunggu deh. Makanya tinggal ditunggu aja. Saya kebetulan bisa dibilang sekarang lagi on fire. Jadi soalnya kok Yoin Dilalah kebetulan lagi banyak banget yang nawarin collab bareng gitu. Dan semuanya nama-nama besar, jadi aku tuh yang Masya Allah gitu ya, maksudnya aduh ini aja kok nyeritain aja merinding gitu loh ya. Dan nggak mungkin kan semuanya dikerjakan berbarengan, jadi harus satu demi satu, dan kebetulan saya juga masih bekerja gitu kan, jadi saya harus bisa membagi waktu dengan baik. Tapi udah pasti, insya Allah mohon doa dan dukungannya. Saya sedang menyiapkan single pop. Dan mungkin akan ada single pop berikutnya gitu. Jadi nggak cuma satu. Pokoknya jangan berhenti Mbak berkarya ya. Iya, itu dia. Jangan berhenti berkarya. Saya terus terang sangat terima kasih banyak yang support saya untuk terus berkarya, dan mohon juga di supportnya jangan berhenti sampai dengan saya berkarya, tapi sampai terus ke karya-karya berikutnya. Ini saya baru dibisikin nih sama malaikat. Malaikat Jibril. Ada bisikan. Kenapa? Katanya ada fansnya Mbak Frida yang datang sini dan pengen mengucapkan sesuatu. Siapa? Dia adalah udah memberikan sesuatu. Siapa? Dan dia adalah, silakan boleh masuk ini. Ini kayak acara talk show ya gitu. Deg-degan gini sih. Saya juga deg-degan nih Mbak. Ini siapa? Padahal belum. Saya nggak. Artinya saya juga tadi naruh di Insta story juga telat banget. Udah nyampe di sini baru posting gitu kan. Saya belum ngasih info ke siapa-siapa sebetulnya gitu kalau saya ada di sini. Siapakah? Dan ternyata ini adalah. Aduh, deg-degan. Halo, selamat sore dengan Iwan. Penggemar Mbak Frida ya? Iya. Ternyata saya punya penggemar ya. Silakan duduk di sebelahnya Mbak Frida. Silakan Mas Iwan. Halo Mas Iwan. Halo juga. Apa kabar nih Mas? Tadi dengerin interviewnya nggak Mas? Iya, dengar. Denger lagu Religi nggak? Ya dengar tadi. Nangis nggak dengernya? Banyak dosa nggak Masnya? Enggak ya, rasa berdosa jadinya. Gitu. Jadi Mas dari mana nih Mas Iwan? Saya dari Makassar. Baru landing? Kemarin landingnya. Oh gitu, baru landing, jauh dari Makassar ya? Iya. Kenapa jatuh cinta dengan karyanya Mbak Frida? Oh enggak, dulu waktu kuliah,
masih acara-acara itu ya, apa sih kayak di RCTI. Ini zaman masih perang ya Mas ya? Udah ada RCTI. Udah ada RCTI. Oke. Cuman dulu kan nggak bisa di repeat kan, jadi harus nunggu dulu. Oh iya. Kalau sekarang kan tinggal play lagi aja gitu ya. Oke. Terus? Saya ingat saya itu waktu kuliah waktu itu. Ini lagu kok keren gitu ya. Lagu apa tuh waktu itu dengerin? Rindu. Coba nyanyiin dong. Oh iya. Nggak berani. Ayo dong. Dan yang menarik ditemenin. Enggak bisa. Terus gimana Mas? Yang menarik itu penciptanya juga waktu itu. Politisi kan kalau nggak salah waktu Pas itu. Eros Jarot ya? Eros Jarot, ya. Okay. Tapi referensi waktu itu masih kurang. Jadi masih Mas, di koran gitu ya. By the way, aku kasih info, Mas Eros lebih suka dibilang budayawan dari Oke. Budayawan. Ya. Cuman di koran politisi. Iya, boleh. Politisi dan budayawan. Kita ralat ya. Budayawan. Oke, terus Apanya setelah itu? Iya, setelah itu cuman ya kita nggak terlalu sering. Nah, pada saat itu saya pikir lagu ini kan bagus banget ya, artinya dalam gitu kan ya. Yeah. Ternyata akhirnya beberapa tahun kemudian dirilis kan sama Agnes Monica kalau nggak salah. Iya, betul. Ya, berarti lagu saya benar gitu lah. Bagusan yang mana coba? Bagusan yang mana? Versi Mbak Frida apa? Beda. Karena kalau di Agnes itu sudah terlalu banyak improvisasi. Ayo fansnya Agnes kejam-kejam loh. Gitu langsung diserang ya fansnya Agnes. Kalau sama Mbak Fridanya masih natural, jadi enak. Iya, berasa gitu ya. Tadi kan diceritain juga sama Mbak Frida untuk rekaman satu lagu itu aja harus per kata diulang. Dan tadi aku dengar nggak boleh improvisasi ya sama. Nggak boleh. Mas Eros tuh nggak suka dia. Gitu. Mas Iwan karena ketemu sekarang nih sama Mbak Frida nih. Ada yang mau disampaikan nggak? Oh nggak. Jangan ditembak ya, udah punya suami, nggak boleh. Apa yang mau disampaikan sama Mbak Frida? Nggak, abis itu kok nggak ada lagu-lagu lagi setelah. Ada kan Segala Rasa Cinta? Oh, yang tapi sudah tidak. Oh itu. Oh ya itu tahu juga. Oke. Itu hits album kedua. Oh ya itu lagu Mbak Frida. Iya itu lagu saya juga. Oh tahu itu kalau lagu itu tahu. Tahu. Iya. Tadi malam juga saya nyanyiin sih, kan tadi malam nonton nggak? Saya kan di konser. Ada yang konser ya? BSS. Iya. Jadi 2 lagu itu saya nyanyiin yang karena selalu di request biasanya 2 lagu itu, Rindu sama Segala Rasa Cinta. Oke. Atau mungkin Mas Iwan ada rencana mau undang Mbak Frida ke Makassar gitu. Iya. Ya kan udah boleh konser offline udah boleh katanya dong. Iya. Bisa juga tuh. Mbak Frida mungkin ada yang mau disampaikan juga nih buat fansnya yang jauh-jauh dari Makassar gitu. Ya. Iya, terima kasih banyak. Kalau Makassar manggilnya apa ya? Bukan Mas kan? Daeng. Jadi manggilnya Daeng ya? Bener ya? Kan manggilnya apa sih? Iya, Daeng. Ya? Kalau orang Daeng. Tapi yang bisa dipanggil Daeng Pak Yusuf Kala aja. Oh gitu. Jadi manggilnya apa dong? Panggil apa dong panggilnya? Manggilnya apa dong? Iwan aja. Oh, Iwan aja. Tapi nggak pakai vals ya kalau ini ya. Itu juga udah ada yang punya juga. Udah punya soalnya nggak boleh. Jadi Iwan terima kasih banyak ya sudah ngefans sama lagu Rindu dan tetap suka dengan lagunya Frida sampai sekarang, dan ternyata suka juga sama lagu Segala Rasa Cinta. Oh iya, ya? suka banget kalau lagu itu. Saya cuma nggak ini aja kalau Mbak Frida ya. Nanti kayak mau diputerin sama Mas Ricky biar. Apa tuh lagu apa tuh? Lagu Segala Rasa Cinta. Apa Mbak? Saya coba cari dulu ya. Segala Rasa Cinta. Segala Rasa Cinta. Iya, karena lagu itu juga berkesan buat saya karena kan itu awal saya menulis lirik sendiri, jadi saya menciptakan lirik lagu itu, dan kemudian alhamdulillah saya dapat nominasi AMI Awards waktu itu untuk lagu itu gitu ya. Jadi menuliskannya pun memang berdasarkan berdasarkan rasa gitu ya. Ya udah Mbak curhat aja santai. Kita nggak bocorin ke siapa-siapa. Saya matiin deh ini mereka deh. Nah jadi makanya pasti berkesan banget lagu itu, dan alhamdulillah kebetulan jadi hits di masanya ya. Di masa itu. Gitu. Iya. Mas Iwan, apa yang Mas tahu tentang Mbak Frida yang mungkin orang-orang nggak tahu? Jadi waktu itu nggak terlalu banyak informasi ya tentang zaman itu kan soalnya internet belum ada kali. Jadi nungguin. Tapi kalau fans kan biasanya akan ngulik. Nungguin video klipnya aja nggak agak susah untuk nungguin video klip ininya apa? Karena mungkin terlalu berat kata-katanya mungkin ya. Gitu. Maksudnya lebih terlalu puitis atau gimana? Terlalu puitis mungkin. Terlalu berat ya. Budayawan kan yang bikin ya. Bukan politisi ya.
budayawan. Nah, harapan deh dari Mas Iwan buat Mbak Frida apa gitu. Ya, mudah-mudahan Mbak Frida bisa bikin lagu package lagi lagu itu. Oh gitu. Oh, masih kepengen, dia masih belum move on. Iya, jadi bisa di-repackage dengan musik yang lebih fresh gitu, ya. Gimana tuh Mbak usulannya Mbak? Itu idea. Sebetulnya udah banyak yang mengusulkan itu gitu ya. Cuman ada juga yang menyampaikan bahwa sudahlah gitu loh. Maksudnya lagu itu kan memang sudah seperti itu gitu ya. Jadi takutnya karena kan selain karena beda momennya itu, momennya ketika Mbak Frida ketika rekaman di saat itu dan umurnya mungkin di saat itu masih muda, belia itu rasanya akan beda ketika masih muda loh, oh iya, ya. Mbak Frida kan ini kan Van Helsing ya, nggak akan tua ya. Highlander ya, iya. Orang Bukit Tinggi Highlander ya, Highlander. Spirit yang gitu kan. Umur boleh bertambah, ya kan jiwa. Pengalaman doang yang bertambah. Umur aku berhenti kalau di umur 21, 27. Kelihatan kok. Mas Iwan juga loh. Berarti di 79 umurnya. Lahirnya. Oh iya, lahirnya 79. Bercanda Mas Iwan ya. Aku belain Mas Iwan. Ya gimana tuh Mbak Jadi? Jadi gitu. Jadi memang saya selama ini masih mempertimbangkan gitu karena ada dua kubu nih. Ada yang seperti Iwan gitu ya, kepengen banget lagu itu bikin lagi dong Mbak, keluarin lagi gitu ya, mungkin dengan versi baru atau dengan aransemen baru lah gitu ya, suasana baru. Tapi ada juga yang bilang udah jangan diganggu lagi gitu loh. Orang tuh dengan rindunya kamu tuh udah nempel gitu dan artinya imajinasinya semua udah bermain gitu tuh bahwa itu ya lagu rindu tuh ya yang dinyanyikan seperti Frida dulu itu gitu loh. Tahun 95 itu loh. Tahun 95 itu sih Desember 11 itu gitu kan, siapa hafal terus. Nah jadi abis baru pertama punya album gitu loh Mas, jadi kan hafal. Coba ulang tahun suami tanggal berapa? Ulang tahun suami? Hafal tahun 26 Juni. Oke, jadi emang tadi tujuannya seperti itu ya maksudnya. Iya. Tapi itu belakangan muncul lagi memang permintaan seperti yang sampaikan Mas Iwan gitu. Maksudnya ayo dong bikin lagi lagu rindu gitu. Karena mereka saking apa ya, dan pengennya saya yang bawain gitu loh maksudnya. Lagu itu kan sebenarnya banyak dibawakan juga nggak cuma oleh Agnes kan, tapi misalnya kayak versi live ada BCL pernah nyanyiin, terus di TV juga Cakrakan pernah nyanyiin. Gitu. Serak dong Mbak dia nyanyi. Iya. Salah di hatiku. Khas banget kan suaranya. Nah, jadi memang ini apa ya, aku masih mempertimbangkan lah gitu, apakah perlu apa enggak untuk merilis ulang. Tapi anyway thank you loh ya Mas Iwan udah kasih masukan dan saran, kita pertimbangkan. Iya. Tapi yang pasti kita harus support. Nanti Mbak Frida udah kasih bocoran ada beberapa musisi besar yang akan bekerja sama dengan Mbak Frida ke depannya. Dan lagi on fire katanya. Mbak Frida lagi on fire. Excited banget. Aku lagi excited banget. Jadi kemarin-kemarin tuh sempet yang udahlah ya gitu kan, maksudnya udah banyak juga kan bermunculan. Oh jangan dong, gitu. Karena kan tadi boleh dibilang pengalaman boleh tambah tapi. Cuman karena aku kan menyadari juga karena aku punya profesi lain juga yang harus aku punya tanggung jawab di situ gitu. Nah tapi terus akhirnya aku pikir iya juga ya gitu loh, artinya ini masalah manajemen waktu. Jadi mudah-mudahan aja aku bisa memanage dengan baik sehingga tetap bisa berkarya seperti yang Ricky bilang. Dan justru malah ngerasa excited gitu belakangan ini gitu. Apalagi ngelihat responnya bagus kan, itu jadi bahan bakar ya Mbak, itu jadi bahan bakar untuk terus bikin karya. Itu ngasih energi dan itu jadi kayak apa ya, itu memprovok dalam artian yang bagus ya. Betul. Supaya kita tetap bersemangat untuk berkarya. Dan thank you semuanya yang masih setia dengan Frida. Ya selain Mas Iwan masih ada banyak lagi Fridayers ya. Fridayers. Ini baru. Fridaholic apa? Fridaholic namanya. Fridaholic yang bikin istilahnya nih. Kayaknya perlu dipikirin ya. Ya karena harus dibikin komunitasnya gitu. Jadi ada Mas Iwan di sini menjadi perwakilannya untuk jauh-jauh dari Makassar dan terkesan banget. Dan itu kekuatan dari sebuah karya seni ya. Itu nempel sampai sekarang pun tuh kebawa terus gitu, nggak hilang rasanya. Aku sama sekali nggak mengharapkan ada fans yang datang gitu kan. Terus bisa ada Mas Iwan dari jauh pula dari Makassar gitu kan. Jadi I'm so grateful. Thank you very much lah for kalau gitu joining us. Saya akan puterin tadi yang
requestannya Mas Iwan ya, Segala Rasa Cinta, yang tadi yang nggak tahu, oh ternyata lagunya Mbak Frida, itu saya akan puterin. Sekalian juga saya harus menutup show saya karena udah 4 jam saya nemenin The Healer semua. Dan terima kasih kembali Mbak Frida udah hadir di sini. Terus juga kejutannya Mas Iwan, terima kasih. Semoga nanti kembali ke Makassar dengan aman dan selamat, dan bisa diundang Mbak Fridanya. Kalau butuh MC-nya bisa saya. Oke. Terima kasih The Healers ya udah ngundang Frida. Dan The Healers ya panggilannya ya. Iya, The Healers. The Healers, keep staying tuned. Oke, dengerin terus The Healers ya. Siap, terima kasih Mbak Frida, sukses. Buat Mas Iwan juga sukses. Terima kasih buat The Healers sudah dengerin siaran hari ini. Dan hari ini akan gue tutup siarannya dengan lagu dari Frida Luciana, Segala Rasa Cinta. Ketemu lagi sama gue hari Senin besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.